Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agun Valentina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 22020366104. Saya membuat video ini untuk tugas remedi dari tugas kompre penguji 1 Ibu Naili Anofah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 yaitu tentang definisi ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam ini berasal dari kata ihkam yang berarti kesempurnaan dan keseksamaan. Secara terminologi yaitu muhkam berarti ayat-ayat yang jelas akan maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat yang lain. Contoh dari ayat muhkam ini dari surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat keterangan ini tidak membutuhkan penafsiran makna-makna yang baru karena telah jelas akan maknanya. Adapun ayat dari mutasyabih yang berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan atau kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Tasyabaha yang berarti mirip atau serupa satu dengan lain sehingga menjadi kabur atau tercampur. Sedangkan secara terminologi mutasyabih ini berarti ayat-ayat yang belum jelas akan maknanya dan mempunyai beberapa takwil atau ayat-ayat yang maknanya ini masih tersembunyi dan memerlukan dari keterangan tertentu. Dari ini Allah yang mengetahui hakikat maknanya. Contoh dari surah At-Toha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang ke-9 ada definisi ayat am dan ayat khas. Definisi dari ayat am adalah ayat yang menunjukkan makna yang umum sehingga menerima berbagai pemaknaan. Contohnya yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya tiap-tiap jiwa akan mencicipi adanya kematian. Quran surah Ali Imran ayat 185 yang dimana itu menjelaskan bahwa setiap jiwa ini yang memiliki nyawa akan merasakan kematian. Ini juga berlaku kepada siapa saja tanpa adanya terkecuali. Pada ayat lain juga disebutkan wal aswari innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Quran surat Al-Asr ayat 1-2. Secara umum ayat ini juga menjelaskan bahwa tiap manusia berada dalam kerugian kecuali kelompok mereka yang dijelaskan pada akhir ayat ini. Adapun juga penjelasan dari ayat khas adalah ayat yang maknanya memiliki sifat khusus. Contohnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi mereka yang berkemampuan melakukan perjalanan. Quran surah Ali Imran ayat 97. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban berhaji dikhususkan kepada mereka
yang berkemampuan untuk melaksanakan. Yang ke-10 ada definisi dari nasih dan mansuh dan berikan contohnya. Asal kata nas yang bermakna hilang, secara etimologi nasih bermakna yang menghilangkan, sementara mansuh adalah yang dihilangkan. Secara terminologi, nasih dan mansuh adalah fenomena yang dihapuskan suatu hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Contohnya, awalnya iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Lalu diubah, dinaskan dengan ayat lain di mana iddahnya tak lagi 1 tahun, melainkan hanya 4 bulan 10 hari. Pertanyaan yang ke-11 yaitu ada definisi dari ayat mutlak dan muqayyad. Definisi dari ayat mutlak adalah lafadz yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafadz yang lain, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 3. Walladzina yudahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Kata raqabah dalam ayat yang bersifat mutlak tanpa batas, maka seseorang ini diperbolehkan untuk memerdekakan budak, baik yang muslim maupun mukmin maupun tidak. Kemudian ada ayat muqayyad yang artinya antonim dari ayat mutlak, bahwa ayat ini juga menunjukkan pada suatu hakikat dengan batasan tertentu. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyusaddaqu. Dari kata raqabah pada ayat tersebut berbeda dengan raqabah pada ayat 3 Quran surat Al-Mujadalah tersebut. Allah juga memberikan batasan bahwa budak yang dimerdekakan haruslah budak yang mukmin.